Matahari sore memancarkan warna keemasan, menembus celah dedaunan pohon mangga di depan rumah Ari. Aroma debu jalanan yang kering bercampur dengan wangi bunga melati yang ditanam Ibu Ari di pot-pot teras. Azan asyar dari Masjid Al-Hidayah, yang hanya berjarak sepelemparan batu, masih bergema di udara, memecah kesunyian sore yang mulai merayap. Ira memarkirkan motor matic merah jambu kesayangannya dengan hati-hati di halaman rumah Ari. Warna merah jambu motornya kontras dengan cat tembok rumah Ari yang berwarna krem. Ia mematikan mesin, dan keheningan sesaat menyelimuti mereka. Suara mesin yang menderu tiba-tiba digantikan oleh suara jangkrik yang mulai bersahutan. "Sudah sampai, sayang," ucap Ira lembut, suaranya bagai bisikan angin sepoi-sepoi. Dengan lembut, Ira membantu Ari turun dari motor. Sentuhan tangannya terasa hangat dan menenangkan di kulit Ari. Ari, yang tidak bisa melihat, sepenuhnya mempercayakan dirinya pada kekasihnya itu. Ia mencium aroma parfum Ira yang lembut, perpaduan antara aroma vanila dan bunga lavender. Aroma itu selalu mampu menenangkannya. "Hati-hati, sayang," bisik Ira, suaranya pelan seperti belayan angin. Ari tersenyum. "Siap, sayang," jawabnya, mencoba terdengar ceria. Ira menuntun Ari menuju pintu rumah. Langkah Ari mantap, meski tanpa penglihatan. Ia sudah hafal setiap lekuk jalan menuju rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Ira dan Ari bersamaan, mengetuk pintu kayu jati berwarna hijau itu. Suara ketukan itu bergaung di ruang depan yang sunyi. Dari dalam, terdengar Ibu Ari menjawab salam. "Waalaikumsalam. Sebentar ya, Nak." Suaranya hangat dan penuh kasih sayang. Langkah kakinya terdengar mendekat, iramanya ringan dan cepat. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ibu Ari menyambut mereka dengan senyum hangat. Kerutan di sekitar matanya semakin jelas saat ia tersenyum. "Alhamdulillah, calon mantu ibu sudah pulang," ucap Ibu Ari sambil membelai lembut kepala Ira. Sentuhan tangan yang terasa familiar dan begitu menenangkan. Ira menunduk malu, pipinya terasa panas. Ia mencium tangan Ibu Ari dengan hormat. "Ada yang salim sama calon mertua, nih," goda Ari. Suaranya riang dan penuh canda. Pipi Ira semakin merona. Ia mencubit lengan Ari pelan, merasakan ototnya yang kuat dan kencang. "Wah, kayaknya ada yang cemburu." Ibu pegang tangan pacarnya tuh, balas Ibu Ari, nadanya menggoda. Tawa mereka bertiga pecah, memenuhi ruang depan dengan kehangatan dan kebahagiaan. Ibu Ari menuntun mereka masuk ke ruang tamu. Aroma kayu manis dan kue kering menyambut mereka. Ruang tamu itu terasa nyaman dan hangat. Sofa beludru coklat tua tampak empuk dan mengundang untuk diduduki. "Gimana tadi pertemuannya, Nak?" tanya Ibu Ari, suaranya penuh perhatian. Ira duduk di sofa, diikuti Ari. "Alhamdulillah, lancar, Bu. Senang bisa ketemu teman-teman organisasi disabilitas. Apalagi sama Bapak Zulfikar, ketua organisasi. Sudah kami anggap seperti ayah sendiri," jawab Ira, menjelaskan dengan singkat. Ari menimpali dengan semangat. "Tapi yang paling seru tadi waktu acara makan, Bu. Aku disuapin sama kekasih disabilitas daksa kesayanganku ini," ujarnya, menunjuk Ira dengan dagunya. Ira menggeleng cepat. "Ari bohong, Bu. Aku cuma bantu ngelap sisa sambal yang nempel di pipinya, bukan nyuapin," bantahnya, suaranya sedikit meninggi. Ibu Ari tertawa geli melihat tingkah laku pasangan muda itu. Sudah, Ibu bikinin sirup dulu ya. Pasti kalian haus kan?" Ari mengangguk. "Mau, Bu. Makasih ya." Ibu Ari pun beranjak ke dapur. Suara gemericik air dan denting gelas terdengar dari sana. Tangan kiri Ari meraih tangan kiri Ira.
Sentuhan tangannya lembut dan hangat. Tangan kanannya lalu mengelus-elus kepala Ira dengan sayang. "Makasih ya, sayang, buat hari ini," bisik Ari, suaranya tulus. Ira tersenyum manis, meski Ari tidak bisa melihatnya. "Sama-sama, sayang." Tanpa diduga, tangan kiri Ari meraba hidung Ira. Lalu, dengan gemas, ia menariknya pelan. "Aku jadi makin sayang sama kamu," ucap Ari, suaranya penuh cinta. Ira terkejut, tangan kirinya refleks memegangi hidungnya. Ia berpura-pura mendengus kesal, bibirnya pun dimonyongkan. "Ari, sakit tahu," omel Ira, meski sebenarnya jantungnya berdetak lebih kencang dan hatinya campur aduk merasakan sensasi yang belum pernah dirasakannya. Ari tertawa geli mendengar omelan Ira. "Maaf, sayang, cuma bercanda. Pengen tahu hidung kamu mancung atau pesek?" godanya. Bibir Ira yang tadinya monyong langsung terbuka lebar karena tertawa ngakak. Suara tawanya renyah dan menular. Ibu Ari muncul dari dapur, membawa nampan berisi 2 gelas sirup kuning cerah dan sepiring pisang goreng yang masih hangat. Aroma pisang goreng yang manis langsung memenuhi ruangan. "Ini ada apa kok kelihatannya seneng banget?" tanya Ibu Ari, nadanya menggoda. Ari menjawab dengan santai, "Biasa, Bu, anak muda." Ira menutup mulutnya, menahan tawa. Ibu Ari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum heran. Ibu Ari meletakkan nampan di atas meja. "Silakan diminum, Nak, ini pisang gorengnya masih hangat." Ira mengangguk. "Terima kasih, Bu." Ibu Ari ikut duduk di sofa, bergabung dalam obrolan santai dengan kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, jam sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Ira pun pamit pulang. "Saya pamit dulu ya, Bu." "Terima kasih atas jamuannya," ucap Ira sambil mencium tangan calon mertuanya itu. Ibu Ari membalas ucapan Ira dengan senyum hangat. Ia membelai lembut kepala Ira. "Ibu senang Ira datang. Jangan bosan-bosan ya main ke sini." Ira mengangguk, senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya. "Insya Allah, Bu." Ari kemudian mengantar Ira menuju halaman rumah, tempat motor matic merah jambu kesayangan kekasihnya itu berada. "Hati-hati di jalan ya, sayang. Kabari aku kalau sudah sampai rumah," pesan Ari, suaranya penuh perhatian. Ira mengangguk. "Siap, sayang." Ia menyalami kekasih tunanetra tercintanya itu sebelum naik ke motornya. Sentuhan tangan Ari terasa hangat dan menenangkan. Perlahan-lahan, Ira melajukan motornya. Hatinya berbunga-bunga penuh kebahagiaan. Pikirannya tak pernah lepas dari bayangan tentang kebersamaannya dengan Ari hari ini. Aroma parfum kekasihnya itu masih tercium samar di tangannya. Ia tersenyum sendiri, membayangkan wajah tampan Ari yang selalu membuatnya jatuh cinta. Sore itu, langit tampak lebih indah dari biasanya. Warna jingga dan ungu berpadu harmonis, menciptakan pemandangan yang memukau. Ira merasa hidupnya penuh dengan warna, seperti pelangi setelah hujan. Ia bersyukur memiliki Ari, kekasih tunanetra yang mampu melihat dunia dengan hatinya.